Si Bugu yang Pandir, cerita rakyat dari Lampung. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dahulu di suatu kampung di daerah Lampung ada seorang pemuda Pandir bernama si Bugu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan sang ayah. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Suatu hari, si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian si Bugu yang sudah bolong. Sementara si Bugu yang Pandir itu sedang asik menggores-gores tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat si Bugu sedang asik, tiba-tiba ibunya berkata kepadanya, "Bugu anakku, bukankah kamu sekarang sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri," ujar ibu Bugu. Tanpa berkata-kata, Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu. "Ibu, aku sudah berusaha, tapi semua gadis yang ketemui menolak," keluh si Bugu. "Jangan putus asa anakku," ujar sang ibu. "Teruslah mencoba, siapa tahu ada yang mau menerimamu. Besok jika kamu menemukan seorang gadis dan dia hanya diam, berarti dia setuju." "Baik Bu," jawab si Bugu. "Hari sudah sore nak, sebaiknya kamu mandi dan istirahat dulu. Besok kamu bisa mencoba lagi," ujar ibunya. Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda Pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak menjawab. Gadis ini hanya diam saja. "Berarti dia pasti mau menjadi istriku," kuman si Bugu dengan perasaan senang. Dikiranya gadis itu sedang tidur, padahal ia sudah meninggal dunia karena terjatuh. Tanpa berpikir panjang, si Bugu pun mengangkat gadis itu dan membawanya pulang ke rumahnya. Betapa senangnya hati ibunya ketika ia sampai di rumah. "Anakku, ternyata kamu berhasil juga menemukan jodohmu," ujar ibunya tanpa memperhatikan keadaan gadis itu. Sementara itu, si Bugu langsung membawa gadis itu ke dalam kamarnya. Ketika hari sudah sore, sang ibu ingin menemui gadis itu. Namun ia mengurungkan niatnya karena mengira gadis itu sedang beristirahat. Ia tidak ingin mengganggunya. Hingga tengah malam, ibu Bugu terus menunggu gadis itu keluar dari dalam kamar. "Kenapa gadis itu mengurung diri terus di dalam kamar?" gumam ibu Bugu. Rupanya ibu Bugu sudah tidak kuat menahan rasa kantuk hingga ia pun terlelap. Saat terbangun pada pagi harinya, tiba-tiba ia mencium bau busuk yang amat menyengat dari dalam kamar. Oleh karena penasaran, janda itu pun memberanikan diri masuk ke dalam kamar. Betapa terkejutnya ia saat melihat tubuh gadis itu terbujur kaku dan berbau busuk. "Bugu, Bugu, ternyata gadis yang kamu bawa itu sudah meninggal," gumam ibu Bugu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Perempuan tua itu pun segera menemui anaknya. "Bugu, rupanya kamu membawa mayat ke rumah ini. Gadis itu berbau busuk. Itu artinya ia sudah meninggal dunia," ungkap ibu Bugu. "Oh, begitu," jawab Bugu dengan lugunya. Akhirnya Bugu dan ibunya segera mengubur mayat gadis itu. Begitu usai mengubur gadis itu, tiba-tiba ibunya kentut. "Aduh, ibu bau sekali. Rupanya ibu sudah mati juga," kata Bugu. Pemuda Pandir itu langsung mengangkat ibunya untuk dikubur. Ibunya pun meronta-ronta, lalu pergi meninggalkan Bugu. Tak berapa lama kemudian, kini giliran Bugu yang kentut. Aku bau sekali. Berarti aku juga sudah mati," gumam Bugu. "Tapi siapa yang akan menguburku?" Bingung karena tidak ada orang yang mau menguburnya,
Bugu kemudian terjun ke sungai dan terus menyelam. Namun karena tidak tahan di dalam air, ia pun segera mengapung. Saat itu ia melihat seorang pria yang sudah dikenalnya. Namun pria yang bernama Baheti itu rupanya seorang pencuri. Saat itu Baheti sedang berdiri di bawah pohon mangga di tepi sungai. Bugu lalu menghampirinya. "Hei Baheti, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanya Bugu. "Aku sedang menunggu mangga jatuh, Bugu," jawab Baheti. Akhirnya Baheti pun mengajak Bugu ikut bersamanya pergi mencuri. Mula-mula Bugu diajak mencuri ayam karena ia amat menyukai hati ayam. Namun Bugu menolak. "Aku ingin hati yang lebih besar," kata Bugu. "Baiklah kalau begitu. Sebaiknya kita mencuri kerbau saja," ujar Baheti. Malam harinya, kedua orang itu mendatangi rumah seorang warga untuk mencuri kerbau. Namun ketika hendak mengeluarkan kerbau itu dari kandangnya, tiba-tiba Bugu batuk-batuk sehingga kehadiran mereka ketahuan oleh si pemilik kerbau. Rencana mereka pun gagal. Malam berikutnya, Baheti menyuruh si Bugu seorang diri untuk mencuri uang di istana raja. Sebelum ia pergi, Baheti berpesan kepadanya, "Bugu, ketahuilah bahwa ciri-ciri uang itu adalah berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul," ujar Baheti. "Baik Baheti," jawab si Bugu. Setelah itu berangkatlah si Bugu ke istana raja. Ia pun berhasil menyelinap masuk ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja melalui loteng. Karena suasana gelap, Bugu pun meraba dan merasakan ada benda menonjol dan licin. "Benda ini pasti uang," pikirnya. Untuk meyakinkan dirinya bahwa benda itu adalah benar-benar uang, si Bugu memukul-mukul benda itu. Ting, ting, ting. Demikian suara uang logam itu. Karena suaranya nyaring sekali, penjaga kamar yang sedang terlelap pun terbangun. Tak ayal, aksi Bugu pun ketahuan dan akhirnya ditangkap. Ia kemudian dilaporkan kepada sang raja. "Cepat masukkan pencuri itu ke dalam penjara," titah sang raja. Malam itu juga si Bugu dimasukkan ke penjara. Pada esok harinya, raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk memberi hukuman mati kepada si Bugu. "Bawa pemuda itu ke hutan dan bakarlah dia," titah sang raja. Bugu pun dibawa ke hutan oleh beberapa pengawal istana. Setiba di hutan, Bugu diikat di sebatang pohon. Sementara para pengawal pergi mencari kayu bakar, selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang pedagang lewat dan bertanya kepada Bugu. "Hei, kenapa kamu diikat seperti itu?" tanya pedagang itu. "Saya sedang berobat, Tuan. Pinggang saya sakit sekali karena terlalu sering berdagang," jawab Bugu. Rupanya pedagang itu terpengaruh oleh ucapan si Bugu. Ia pun ingin berobat seperti halnya si Bugu. "Kalau begitu, bolehkah saya ikut berobat? Pinggang saya sakit sekali," pinta pedagang itu. "Tentu Tuan," jawab si Bugu. "Tapi lepaskan dulu tali ini." Akhirnya pedagang itu melepaskan tali ikatan Bugu. Setelah itu ia diikat di batang pohon itu menggantikan si Bugu. Sementara itu si Bugu segera meninggalkan tempat itu. Selang beberapa saat kemudian, para pengawal telah kembali. Tanpa memperhatikan tawanannya, mereka langsung menimbuni pedagang itu dengan kayu lalu membakarnya. Pedagang itu pun akhirnya tewas karena hangus terbakar. Sementara itu, si Bugu kembali ke istana untuk membalas dendam kepada raja. Alangkah terkejutnya sang raja saat melihat si Bugu masih hidup. "Hei anak muda, kenapa kamu masih hidup? Bukankah seharusnya kamu sudah mati terbakar?" tanya raja dengan heran. "Benar Baginda, hamba memang sudah mati dibakar. Tapi para bidadari itu mengangkat hamba ke kayangan. Di sana hamba bertemu dengan kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu dengan Baginda," kata si Bugu. "Tapi Baginda harus mati dulu dengan cara membakar diri." "Benarkah begitu wahai anak muda?" tanya sang raja seolah-olah tidak percaya. "Benar Baginda. Silakan saja jika Baginda Raja ingin ke kayangan menemui mereka," ujar si Bugu. Sang raja pun ingin sekali ke kayangan untuk menemui kerabatnya.
Ia lalu membakar diri hingga akhirnya tewas. Melihat peristiwa itu, permaisuri raja amat sedih. Si Bugu pun berusaha menenangkan hatinya. "Sudahlah permaisuri, restuilah kepergian Baginda. Semoga hidupnya tenang di surga," ujar si Bugu. "Bagaimana dengan kerajaan ini?" tanya permaisuri bingung. "Tenang permaisuri, selama Baginda berada di surga, saya diminta menggantikannya sebagai raja dan engkau menjadi permaisuriku," ujar si Bugu. Sang permaisuri pun tak kuasa menolak kenyataan itu. Maka sejak itulah si Bugu menjadi raja dan kemudian mengangkat Mbah Keti si pencuri menjadi pengantar surat istana.